Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mila Amelia dengan NIM 220943, RA3 Manajemen, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha. Baik, di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Perilaku Keorganisasian untuk memenuhi ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Makruhi SEMM. Langsung saja, saya di sini akan memaparkan materinya. Materi yang pertama ada konsep perilaku organisasi. Pengertian tentang perilaku organisasi telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Pengertian yang diajukan meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana orang sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok berperilaku dalam organisasi, serta pengaruhnya terhadap struktur dan sistem organisasi. Sebagai suatu bidang studi, perilaku organisasi mempelajari tiga determinan dalam organisasi, yaitu individu atau perorangan atau kelompok dan struktur. Perilaku organisasi menerapkan pengetahuan tentang perilaku yang dikaitkan dengan aktivitas kerja dan hasil kerja anggota organisasi. Jadi, perilaku organisasi menggambarkan pentingnya memahami interaksi kompleks antara individu, kelompok, dan struktur organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Perilaku individu yang dipengaruhi oleh motivasi, kepemimpinan, dan faktor internal lainnya, sementara dinamika kelompok mencakup pembentukan norma, konflik, dan kerjasama. Selanjutnya ada tujuan mempelajari perilaku organisasi. Adalah untuk menjelaskan, memprediksi, dan mempengaruhi perilaku anggota. Setiap manajer harus dapat menjelaskan kepada karyawan mengapa mereka harus melakukan perilaku tertentu. Manajer harus mampu memprediksi terhadap apa yang akan karyawan lakukan atas tanggapan berbagai tindakan dan keputusan. Dan setiap manajer harus mampu untuk mempengaruhi perilaku karyawan. Selanjutnya ada tantangan dan peluang perilaku organisasi. Ada tiga. Yang pertama, merespon tekanan ekonomi. Tantangannya yaitu ekonomi Amerika Serikat jatuh pada tahun 2008 secara virtual. Semua ekonomi besar lainnya pun juga terkena imbasnya. Yang kedua, merespon globalisasi. Tantangannya yaitu adanya globalisasi membuat dunia menjadi semakin kecil yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Misalnya melalui telekomunikasi, perjalanan informasi, ideologi, dan kemitraan organisasi. Yang ketiga, mengelola keragaman angkatan kerja. Tantangannya yaitu adanya emansipasi wanita, menuntut organisasi agar tidak diskriminatif. Selanjutnya ada materi teori perilaku dan model perilaku organisasi. Ini mempelajari bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam konteks organisasi. Beberapa teori utama dalam perilaku organisasi antara lain. Yang pertama ada teori jaringan komunikasi, yaitu menganalisis pola komunikasi dalam organisasi. Yang kedua ada teori perilaku kelompok, menjelaskan bagaimana harapan terhadap peran dapat mempengaruhi perilaku individu dalam kelompok. Yang ketiga, teori keputusan, yaitu mengasumsikan bahwa individu membuat keputusan secara logis dan sistematis untuk memaksimalkan hasil. Yang keempat, teori pembelajaran organisasi, yaitu menyatakan bahwa individu belajar melalui observasi dan interaksi dengan orang lain. Yang kelima, teori budaya organisasi, menjelaskan bahwa budaya organisasi terdiri dari 3 tingkat, yaitu artefak, nilai yang dianut, dan asumsi dasar. Model perilaku organisasi itu sendiri yaitu memberikan kerangka kerja untuk memahami, memprediksi, dan mempengaruhi perilaku dalam konteks organisasi. Ada beberapa model perilaku organisasi yang umum, yaitu yang pertama ada model autokratis. Model ini didasarkan pada kekuasaan dan otoritas pemimpin, memiliki kontrol penuh dan membuat semua keputusan tanpa banyak mempertimbangkan masukan dari karyawan. Yang kedua ada model perwalian. Fokus pada kesejahteraan karyawan dengan memberikan manfaat dan keamanan kerja. Manajer bertindak sebagai penjaga yang memberikan kesejahteraan finansial dan keuntungan lainnya. Yang ketiga ada model pendukung. Pemimpin berfokus pada dukungan kepada karyawan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Kepemimpinan bersifat mendukung dan membangun lingkungan kerja yang positif. Selanjutnya ada perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Ini memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas, efisiensi, dan kesejahteraan organisasi. Berikut adalah penjelasan mengenai perilaku individu, perilaku kelompok, dan pengaruhnya terhadap organisasi. Yang pertama adalah perilaku individu.
Pertama ada motivasi. Karyawan yang termotivasi cenderung lebih produktif, memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap organisasi, dan berkontribusi positif terhadap lingkungan kerja. Yang kedua ada sikap dan kepuasan kerja. Sikap positif terhadap pekerjaan dan tingkat kepuasan kerja yang tinggi dapat mengurangi turnover dan absensi, serta meningkatkan loyalitas karyawan. Yang kedua ada perilaku kelompok. Terdiri dari kepemimpinan dalam kelompok. Kepemimpinan yang efektif dapat memotivasi anggota kelompok, mengarahkan mereka menuju tujuan bersama, dan mengatasi konflik. Yang selanjutnya ada dinamika kelompok. Kelompok kerja yang kohesif dan sinergistik cenderung lebih efektif dalam mencapai tujuan. Selanjutnya ada pengaruh terhadap organisasi. Yang pertama ada kinerja organisasi. Perilaku individu dan kelompok yang positif meningkatkan kinerja keseluruhan organisasi melalui peningkatan produktivitas, kualitas kerja, dan inovasi. Yang kedua ada budaya organisasi. Perilaku anggota organisasi membentuk dan kemudian dipengaruhi oleh budaya organisasi. Budaya yang kuat dan positif mendukung pencapaian misi dan misi organisasi. Yang ketiga ada adaptabilitas dan inovasi. Organisasi yang mendorong perilaku inovatif dan adaptif lebih mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tetap kompetitif. Selanjutnya ada teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Motivasi sendiri adalah konsep yang kita gunakan untuk menggambarkan kekuatan bertindak pada atau di dalam setiap individu yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku. Motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arahan, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai suatu tujuan. Penerapan motivasi dalam organisasi ialah Robbins menyatakan bahwa untuk memaksimalkan motivasi pegawai perlu mempersiapkan bahwa upaya yang dikeluarkan mengarah ke evaluasi kinerja yang diharapkan. Motivasi. Jika sasaran yang diharapkan yang tidak jelas, jika kriteria pengukuran sasaran samar-samar, dan jika pegawai kekurangan keyakinan diri bahwa upaya tersebut akan mengarah ke penilaian yang memuaskan mengenai kinerja, atau meyakini bahwa akan ada pembayaran yang tidak memuaskan oleh organisasi bila sasaran kinerja tercapai, maka dapat diperkirakan individu-individu akan bekerja jauh di bawah potensinya. Selanjutnya ada materi tentang nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Definisi nilai. Nilai mencerminkan perilaku dasar bahwa bentuk khusus perilaku atau bentuk akhir keberadaan secara pribadi atau sosial lebih dipilih dibandingkan dengan bentuk perilaku atau bentuk akhir keberadaan perlawanan atau kebalikan. Nilai mengandung unsur pertimbangan yang mengembang. Gagasan-gagasan seorang individu mengenai apa yang baik, benar, dan diinginkan. Nilai sangat penting untuk mempelajari perilaku organisasi karena nilai menjadi dasar untuk memahami sikap dan motivasi serta memahami perspektif kita. Individu memasuki organisasi berdasarkan yang dikonsepkan sebelumnya mengenai apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Selanjutnya ada definisi sikap. Sikap adalah pernyataan-pernyataan evaluatif baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan menjadi objek, orang, atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Fungsi sikap itu sendiri berfungsi sebagai mekanisme pertahanan ego dalam rangka melindunginya dari tantangan internal maupun eksternal. Sikap ini diambil bila orang bersangkutan dalam keadaan terancam, baik dirinya ataupun egonya. Untuk mempertahankan egonya, orang tersebut akan mengambil sikap tertentu. Definisi kepuasan kerja. Setiap orang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari tempatnya bekerja. Pada dasarnya, kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap individu. Semakin banyak aspek di dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan. Yang selanjutnya ada membangun kerja yang efektif. Adalah sebuah organisasi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis. Ada beberapa langkah dan prinsip utama untuk mencapai kerja yang efektif. Yang pertama ada komunikasi yang efektif. Pastikan informasi penting disampaikan dengan jelas dan tepat waktu kepada seluruh anggota tim. Yang kedua ada pengembangan keterampilan. Investasikan dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja. Selanjutnya ada manajemen waktu dan sumber daya. Buat perencanaan dan penjadwalan yang efektif untuk memastikan penggunaan waktu dan sumber daya yang optimal.
Selanjutnya ada kerja tim yang kuat. Selenggarakan kegiatan team building untuk memperkuat hubungan dan kerjasama antar anggota tim. Selanjutnya ada kepemimpinan yang efektif. Terapkan gaya kepemimpinan yang adaptif sesuai dengan kebutuhan dan situasi tim. Yang terakhir ada pemberdayaan karyawan. Berikan karyawan kebebasan untuk mengambil keputusan dalam batas-batas tertentu yang dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan motivasi. Baik, mungkin untuk pemaparan materi dari saya cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada sebuah kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.